Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel pasal 3 ayat 25 dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 43. Maka Azaria berdiri dan berdoa sebagai berikut. Ia membuka mulutnya di tengah-tengah api itu, katanya, "Janganlah kami kau tolak selamanya demi namamu, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya telah kau janjikan untuk memperbanyak keturunan mereka, laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi lebih kecil dari jumlah sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena segala dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada korban bakaran atau korban sembelihan, korban sajian atau ukupan. Tidak pula ada tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa korban-korban bakaran, domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikianlah hendaknya korban kami di hadapanmu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya padamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takut kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, melainkan perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga
seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengampunan tidak butuh perhitungan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan dalam hidup kita, apalagi hal itu begitu menyakitkan kita dan membuat luka yang dalam di hati. Kita butuh hati yang besar untuk sebuah pengampunan. Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini menceritakan perumpamaan yang begitu menarik dalam kaitan dengan pengampunan. Yesus ingin menunjukkan kepada kita kalau Allah adalah Bapa yang penuh belas kasih dan tidak pernah memperhitungkan seberapa besar dan beratnya dosa dan salah kita. Belas kasih itu ada ketika kita juga dalam kerendahan hati datang kepada Tuhan dan memohonkan kepadanya. Hal itulah yang dilakukan oleh hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta, sehingga dia pun akhirnya memperoleh penghapusan atas hutang-hutangnya. Tuhan menginginkan agar belas kasih yang telah diterima itu diteruskan dalam hidup.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Akan tetapi, ingatlah seberapa besar dan berat pun dosa kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya dengan seluruh diri kita, dalam kelebihan dan kekurangan kita, kelemahan dan kekuatan kita. Dia akan membuka pintu kerahimannya agar kita masuk ke dalam pelukan kasih-Nya dan menikmati kebahagiaan di dalam pelukannya. Pengampunan yang telah kita peroleh dari Tuhan itu harus juga kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Pengampunan itu berat, akan tetapi kita berusaha untuk melakukannya secara perlahan-lahan karena kita semua sama di mata Tuhan dan kita bukanlah orang suci yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Mari kita berusaha untuk mewujudkan cinta Tuhan dalam hidup kita agar menciptakan sukacita dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.